silakan. Teman-teman, ada baiknya kita berdoa sebelum belajar di hari ini. Doa mulai. Nanti ini ibu akan bagikan ke kalian masing-masing. Silakan kalian isi catatan kelas menurut kalian sendiri. Oke? Ibu. Silakan diisi menurut keyakinan kalian sendiri. Perkenalkan, nama saya Zahira Fizahaura dari kelas 8A. Kami sangat senang dengan budaya positif yang diterapkan di kelas oleh Ibu Dewi dalam bentuk kesepakatan kelas. Karena kesepakatan kelas, kami sebagai siswa dan siswi mampu belajar akan rasa tanggung jawab terhadap apa yang telah kami buat dan disepakati dalam proses belajar di kelas. Setelah membuat kesepakatan kelas ini, kelas menjadi aman dan nyaman sehingga kami dapat menerima dan melaksanakan pelajaran dengan tenang. Sekian informasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan dia, rumahnya di Tarangan. Kalau hari ini kita berbahagia, mari kita bertepuk tangan. Terima kasih. Kita mulai acara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 3 Tanjung Jabung Timur, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Tanjung Jabung Timur, sungguh merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri bersama ketika hari ini tanggal 11 Juli 2024 kita dapat berkumpul dalam acara Diseminasi Budaya Positif. Selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhir-akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, demi keberkahan dan kelancaran acara pada hari ini, sejenak kita mohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersama kita mulai dengan berdoa yang akan dipandu oleh Bapak Didi Supriyadi. Kepada Bapak Didi, silakan. Astagfirullahaladzim.
إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نعما حمدا يعطي نعما مزيدا يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك العظيم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك في الدين وعافية في الجزاء وزيادة في الدنيا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نعما حمدا يعطي نعما مزيدا يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك العظيم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك في الدين وعافية في الجزاء وزيادة في الدنيا وعافية في الرزق والتوبة منا والمغفرة بعد الموت. اللهم حاولنا في سكن الموت ونجاة من أبواب العذاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تحرمنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Selanjutnya, kata sambutan oleh Bapak Bela Junedi SPD selaku Kepala SMP Negeri 3 Tanjung Jabung Timur kepada Bapak disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya pada hari ini untuk membuat acara diseminasi calon bergerak yang mana pada tahap ini adalah merupakan tindak lanjut yang diikuti oleh Ibu Dewi Apriani yang mana sudah 4 kali beliau mengadakan pertemuan itu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan ini biasanya yang sudah itu berjalan kurang lebih 6-7 bulan. Namun kegiatan ini diarahkan oleh Dinas Pendidikan dan juga Kemendikbud. Itu kegiatannya berjalan di 2 yang sekolah. Jadi tidak mengganggu proses KBM kita. Dan kebetulan beliau melaksanakan itu pada hari Sabtu. Itu pertemuannya sekali sebulan. Itu pun ajang beliau tidak ada hari Sabtu karena sudah diatur oleh bagian wakil kepala sekolah, karena beliau lulus pada tahun itu bergerak. Dan perlu juga dapat Ibu ketahui di sekolah kita yang sudah lolos pada tahun sebelumnya itu sudah 3 orang. Dan kegiatan guru penggerak ini banyak sekali kaitannya. Nah, salah satu contoh ada dari guru kita kemarin yang GPT, guru kita tetap, dan alhamdulillah setelah mengikuti tes P3, jadi sertifikat beliau sangat mendukung sekali, dan alhamdulillah juga lulus di P3.
dan yang dua lagi itu Bapak Ismail dan Pak Jubri. Beliau sudah mempunyai sertifikat, dan sertifikat beliau itu banyak manfaatnya. Kalau beliau mau, bisa mengikuti tes kepala sekolah, tes pengawas sekolah, dan bahkan lain-lainnya. Jadi sudah mempunyai SIM, tinggal untuk beliau yang memanfaatkannya. Dan selanjutnya harapan saya ke depan, setiap gelombang kalau bisa ada guru kita yang ikut, karena ini merupakan tidak mengikuti PPG, hanya mengumpulkan tugas saja. Karena tugas merupakan bukti fisik bahwa beliau mengikuti PPG, dan alhamdulillah sudah keluar hasilnya, mendapat sertifikat dan sudah bisa masuk ke dalam sertifikasi. Dan alhamdulillah, ya kalau kita bandingkan, ada juga 2 orang guru kita yang lain yang mengikuti PPG seperti Pak Didi Mas Ropa. Saya lihat agak kesulitan dan juga berat mengikutinya, walaupun alhamdulillah hasilnya baik, karena terlalu banyak kegiatannya, ngupload ini, bikin video ini, merevisi lagi, melaporkan ke dosen lagi. Jadi dari situ Bapak Ibu guru sudah dapat kita membandingkan sertifikat guru penggerak dan yang tidak mengikuti sertifikat guru penggerak. Jadi harapan kami ke depan, saya mohon kepada Bapak Ibu, walaupun sudah senior, sudah tua-tua, ya ikutlah, karena prosesnya mendaftarnya ya melalui online. Ya kita coba, mudah-mudahan yang penting daftar, mudah-mudahan tahun ini terjaring 2 orang 1 orang, dan berikutnya mungkin terjaring lagi. Dan kegiatan ini itu insya Allah kalau saya selaku kepala sekolah akan selalu membantu dan mendukung Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya setiap acara pembukaan kegiatan berpenggerak selalu wajib diantar kepala sekolah. Jadi kepala sekolah waktu pembukaan dan penutupan wajib hadir. Karena pengalaman yang sudah 3 orang guru itu saya ikut terus. Dan insya Allah kalau saya diberi kesehatan, kekuatan, insya Allah saya akan hadir mendampingi Bapak Ibu guru untuk memajukan sekolah kita. Jadi kalau tidak kita yang memajukan sekolah kita, siapa lagi? Karena kitalah orang-orangnya di SMP kita ini. Ya, karena kalau kita lihat sekarang sampai ke depannya, tugas kita semakin hari semakin berat, karena semuanya berkaitan dengan teknologi, baik melalui HP, baik melalui laptop, baik melalui produk, semuanya memakai teknologi, dan juga melalui akun-akun, email-email. Di dalam email saja, kalau kita tidak bisa buat email, itu kita tidak bisa membuat apa-apa. Contohnya, yang kecil-kecil aja dulu, yang kita pakai sehari-hari. Contohnya, WA harus pakai email, Facebook harus pakai email, dan sekarang lagi, Bapak Ibu, kita membayar, belanja, beli ini, beli itu, tidak perlu pakai duit lagi. Yang penting ada saldo kita di HP, ya. Misalnya bayar laptop, yang penting tahu nama orang yang membutuhkan, kirim saja. Kita kirim melalui HP, masuk ke orang, kirim, sah pembayarannya. Jadi, ya, dan juga Bapak Ibu mungkin sudah merasakan saat setiap bulan kita gajian,
yang bagi yang tidak punya akun briling atau apa namanya itu kawan-kawan di sekolah belum ada yang tahu. Kita sudah cairkan karena melalui HP tadi. Ya, jam berapa pun misalnya, karena nanti kalau mau contohnya Pak Iwan punya duit 1 juta, kita butuh balik 1 juta, Iwan saya transfer sini duitnya, nomor kita masuk, Pak Iwan terima, Pak Iwan mengeluarkan duit kita. Jadi jam berapa ini manfaatnya memang itu karena Bapak Ibu itulah tuntutan bersama. Dan pernah juga beberapa minggu yang lalu kita mengadakan sosialisasi dengan pengawas dan sepatutnya juga masih terpasang. Beliau menyampaikan hal seperti itu juga. Karena semuanya sekarang juga saya merasakan, ya contohnya sekarang orang mengirim file naik pangkat berkala melalui HP. Kita tidak usah sahabat-sahabat kirim file kita SK berkala, SK naik pangkat dan lain sebagainya, cukup mengirim memakai HP melalui PDF. Ya, jadi memang memberikan tugas, namun kendalanya juga kepada kita seperti itu. Dan begitu juga dengan guru penggerak ini. Ya, jadi Bapak Ibu, ya kita mohon pengertiannya, saling sama mendukung, saling membagi informasi, dan begitu juga kepada Ibu Dewi sebagai calon guru penggerak. Belum lulus kan? Masih calon, ya. Kami mohon juga kepada Ibu Dewi, nanti apa-apa informasi yang terbaru masalah guru penggerak tolong berbagi dengan teman-temannya. Ya, Ibu Dewi ya apa informasi yang terbaru mungkin di sekolah kita belum punya ini, belum punya itu, tolong disampaikan kepada kawan-kawan. Dan juga mungkin kawan-kawan kita yang muda-muda mau mendaftar ikut calon guru penggerak berikutnya, ya kasih informasi pendaftarannya seperti ini, persyaratannya begini, jadwal pendaftarannya sampai tanggal sekian. Jadi karena Ibu Dewi sudah berada dalamnya, ya tolong berbagi informasi. Karena saya mau kita maju bersama-sama. Karena banyak yang masih belum, yang mudah-mudahan ada Bu Kasmata, Bu Nur Hayati, Ibu Sulai, Pak Bibi, Pak Iwan. Ya mudah-mudahan ke depan kita lah ujung tombak di sekolah kita ini. Karena kalau melihat Bu Roslena tinggal hitung bulan, beliau sudah meninggalkan kita. Kita berdoa saja, semoga insya Allah beliau diberi kekuatan dan kesehatan. Permintaan saya satu saja itu rajin-rajin beribadah dan bersedekah. Karena hari tua hanya tidak mau usah memikir dunia lagi, memikir ke akhirat. Ya, itu untuk saya. Kalau kita tidak mau, ya kalau kita masuk surga bersama-sama dan kita berkekuatan dan kesehatan. Mungkin itu saja yang akan saya sampaikan, karena nanti Ibu Dewi akan banyak memberikan informasi dan menguraikan tentang hal-hal kegiatan dan tugas beliau pada masa pendidikan calon guru penggerak ini. Mudah-mudahan kita dampingi dan kita doakan selesai sampai ujung tanpa kendala dan halangan sesuatu apapun. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, izinkan saya memandu acara diseminasi pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala SMP Negeri 3 Tanjung Jabung Timur, kepada Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Tanjung Jabung Timur yang telah bersedia hadir di acara pada hari ini. Wabil khusus kepada Ibu Dewi Aprianti SPD yang akan menjadi pemateri kali ini. Beliau merupakan calon guru penggerak angkatan 10 dan diseminasi ini juga merupakan salah satu tugas aksi nyata dalam kegiatan pendidikan guru penggerak yang sedang beliau jalani. Langsung saja acara selanjutnya, penyajian materi diseminasi budaya positif oleh Ibu Dewi
Baiklah, terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya, ibu bapak guru yang ada di dalam ruangan ini yang telah bersedia untuk menghadiri acara pengibasan dari program pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua yang ada di dalam ruangan ini. Yang terhormat Bapak Pimpinan Kepala SMP Negeri 3 Tanjung Jabung Timur, yaitu Pak Pera Junaidi. Yang terhormat Bapak Wakil Kurikulum, yaitu Pak Siswantoyo. Dan yang berbahagia Bapak Ibu rekan-rekan sejawat saya semuanya yang ada di dalam ruangan ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan hidayahnya kepada kita semua sehingga hari ini saya bisa berada di sini untuk memberikan pengibasan dari modul 1.4 dalam budaya positif. Nah, ini adalah salah satu tugas yang harus saya lakukan dalam aksi nyata saya pada program pendidikan guru penggerak. Tak lupa pula saya sampaikan salawat beriring salam terhadap junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan sampai dengan zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Nah, baiklah Bapak Ibu guru sekalian, berdirinya saya di sini itu bukan berarti saya merasa bangga ataupun bukan berarti saya merasa lebih pintar daripada Bapak Ibu yang ada di dalam ruangan ini. Tetapi berdirinya saya di sini, saya ingin membagikan ilmu yang saya dapatkan dari program yang sedang saya jalani, karena menurut saya ilmu yang saya dapatkan itu akan lebih bermanfaat apabila kita bagikan ke rekan-rekan kita semuanya, karena ilmu itu nantinya tidak hanya akan bermanfaat bagi diri saya sendiri, tapi kedepannya saya harap ilmu itu juga bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Oke, terima kasih. Nah, desiminasi ini berjudul budaya positif. Budaya positif itu adalah salah satu tujuan yang sedang digerakkan untuk pengembangan di lingkungan sekolah. Seperti yang kita ketahui, di lingkungan sekolah saat ini kan kita sudah berada pada kurikulum merdeka yang diangkat sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan itu adalah harus berpihak kepada murid. Jadi di sini Bapak Ibu ya, dari apa yang sudah saya dapatkan bahwa di sini artinya kita semua sebagai orang sekolah harus bisa menerapkan budaya positif terhadap peserta didik kita nanti ke depannya. Nah, untuk mewujudkan budaya positif tersebut di lingkungan sekolah itu saya rasa tidak bisa kalau saya lakukan sendiri, ya Bapak Ibu ya. Nah, tentunya harus ada kerjasama antara saya dan Bapak Ibu semuanya, serta harus ada juga dukungan dari Bapak Kepala Sekolah supaya nanti ke depannya sekolah kita ini bisa menciptakan budaya positif yang berjumpa disiplin positif terhadap keyakinan kelas yang akan kita terapkan kepada peserta didik kita nantinya. Nah, sekarang mari kita lihat. Ini adalah sebuah pertanyaan pemantik. Nah, jadi saya mau tahu dulu, apakah Bapak Ibu semuanya setuju dengan pertanyaan yang ada di depan? Nah, setuju tidak kalau misalkan ternyata hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Oke, boleh beritahu alasannya pada Ibu Nur Hayati? Kalau alasannya saya nggak paham jelas. Cuma kalau misalnya kita memberikan hukuman, tidak semua anak bukan jadi disiplin. Anak hanya ingin punya rasa takut kayak gitu mungkin. Ngomongnya seperti itu kayak gitu. Iya. Saya nggak paham juga kalau misalnya mau dijelaskan lebih lanjut, mungkin Bu Dewi yang lebih paham. Cuma ketika saya misalnya nih
lupa gitu kan, bisa saya jewer. Tapi besok lagi diulangi lagi, berarti dia bukan disiplin kan, dia cuman apa ya, cuma rasa malu gitu aja gitu. Itu saja kayaknya Bu Dewi. Ya, terima kasih. Ada lagi yang lain mungkin dari Bapak? Menurut Bapak, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak atau tidak? Memang kalau kita bicara tentang hukuman, untuk mendisiplinkan itu kan berawal ada disiplin pribadi. Jadi hukuman, memang disiplin itu memerlukan aturan yang harus ditaati. Nah, semua aturan kita sebagai manusiawi itu kalau tidak diiringi dengan sanksi, aturan itu tidak berjalan. Tapi menurut saya, ini pribadi saya, hukuman itu penyebab bisa melatih anak untuk disiplin. Karena bermulai dari kapan juga bisa disiplin. Tapi kalau tanpa dengan hukuman, ya memang kalau memang tidak semua orang itu punya kesadaran yang tinggi. Ada anak-anak yang perlu mungkin penekanan agak keras baru mereka tahu mereka itu perlu ukuran. Jadi itu serasa bisa masuk. Jadi ya memang tidak semua hukuman bagi anak itu membuat disiplin, tapi ada anak yang perlu dihukum baru disiplin. Terima kasih. Oke, baiklah. Jadi menurut Ibu tadi kurang setuju kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau Pasif tadi lebih kepada tergantung dari hukuman yang diberikan, Pak ya. Karena hukuman ini kan ada dua jenis. Ada hukuman yang arahnya positif, ada hukuman yang hukuman itu yang sifatnya arahnya negatif. Nah, biasanya hukuman seperti Bu Hayati bilang tadi, kalau menjewer itu kan arahnya ke arah negatif. Kenapa? Karena sudah berkaitan dengan fisik. Kalau sekarang ini kan kita tidak lagi dianjurkan menggunakan fisik dalam melakukan kegiatan bersama peserta didik. Jadi kalau untuk menghukum itu sekarang lebih kita arahkan kepada hukuman yang positif, atau sekarang hukuman itu bisa kita arahkan kepada konsekuensi. Jadi tergantung nanti dari apa keyakinan kelas yang kita buat. Nah, contohnya seperti peraturan. Kalau peraturan itu kan biasanya kalau dilanggar tentu harus ada hukuman yang kita berikan. Tetapi hukuman itu kan biasanya berasal dari hanya sebelah pihak, dari pihak kita saja sebagai guru, tanpa anak itu tahu hukuman apa yang akan dia terima. Nah, jadi sebenarnya hukuman itu ya Bapak ya, kalau dapat yang negatif itu bisa juga mengecilkan mental anak. Karena secara tidak langsung anak itu nanti akan merasa, oh aku salah, jadi aku selalu dapat hukuman. Jadi dia memang lebih merasa takut ketimbang dia merasa akan dirinya nanti kedepannya menjadi sikap disiplin. Jadi nanti di sini ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi ya. Nah, kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Nah, mungkin yang ini yang bisa meningkatkan disiplin anak. Jadi kalau misalkan anak tidak mengerjakan tugas, hukuman apa yang patut kita berikan? Nah, bisa kita ambil dari situ ya Bapak Ibu ya. Mungkin kita suruh dia lebih giat membaca buku pelajarannya di rumah. Jadi secara tidak langsung bisa membuat anak itu menjadi lebih disiplin. Karena seperti yang saya amati, kalau anak-anak kita sekarang ini kan literasinya kurang. Jadi membaca itu mereka malas. Nah, kemudian yang ketiga, menurut Bapak Ibu, memberi penghargaan kepada anak, apakah bisa meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju tidak? Kalau kita memberikan penghargaan, bisa meningkatkan motivasi kepada anak. Ya, memberikan motivasi itu juga ada dua kemungkinan, bisa iya, bisa tidak. Jadi ada dampak negatifnya dan ada dampak positifnya. Tetapi Ibu, ternyata penghargaan itu kan tidak hanya bisa kita berikan berupa reward, tapi juga bisa kita berikan berupa pujian. Jadi dengan memberikan pujian diharapkan anak itu lebih bersemangat ya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran kita. Nah, selanjutnya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini adalah sebuah perubahan paradigma. Ini itu adalah ilustrasi kegiatan kepala tangan. Nah, silahkan dibaca. Ini artinya, misalnya, ya, Bapak Ibu memiliki sesuatu yang
yang berharga. Kemudian Bapak Ibu pegang, anggaplah di genggaman Bapak ini, di genggaman Bapak dan Ibu ini sesuatu yang sangat berharga. Kemudian silahkan dipegang, boleh ikuti saya. Ya, terserah, pikirkan, terserah Bapak Ibu pikirkan apa yang ada di dalam genggaman itu, ya. Pokoknya itu sesuatu yang sangat berharga. Nah, tiba-tiba ada orang lain yang datang menghampiri ibu atau bapak, dia ingin mengambil sesuatu yang ada di dalam genggaman bapak ibu tersebut. Apa yang akan bapak ibu lakukan? Mempertahankan, ya, mempertahankan tergantung dari apa yang kita genggam, ya. Nah, kalau yang lain? Mengukurkannya, dengan palu soalnya. Kalau Pak Didi akan mempertahankan atau melepaskan? Sekali, teman kita akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta kita memberikan benda tersebut dengan cara membujuk, mengancam, mengharding, merayu, menyuap, ya. Nah, supaya kita bisa membuka kepala tangan kita tersebut. Jadi yang punya hak di situ adalah diri kita, ya kan? Nah, jadi mungkin Bapak Ibu mencoba ingin mempertahankan apa yang kita punya, tapi kita balik lagi pada situasi dan kondisi tertentu, karena ada apa yang kita punya berharga itu mungkin dengan kita melepaskannya itu akan lebih bermanfaat untuk orang lain tersebut. Nah, jadi inti dari para perubahan paradigma ini adalah tentang kontrol diri. Jadi kontrol diri itu yang pemegangnya adalah diri kita sendiri. Nah, sama seperti anak-anak, ya Ibu, ya. Sama seperti anak-anak. Jadi kita itu tidak bisa melakukan kontrol, memaksakan kehendak anak murid kita. Kenapa? Karena mereka juga memiliki kontrol diri mereka sendiri. Jadi harus ada keterkaitan antara kita dengan peserta didik kita. Nah, selanjutnya perubahan paradigma teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dianggap dapat menguatkan karakter peserta didik. Kemudian, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah ilustrasi atau gambaran yang sering terjadi di lapangan. Ya Bapak Ibu, ya. Karena kenapa? Karena sekarang ini pembelajaran kita mengacu pada profil 5P. Nah, jadi diharapkan ke depannya kita tidak lagi memaksa peserta didik itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi di sini tugas kita adalah diharapkan nanti kita lebih bisa menjadi manajer bagi anak-anak dalam memimpin pembelajaran. Nah, jadi sekarang ini adalah inti dari budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif, teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser. Nah, mari kita lihat dalam teori kontrol ini ternyata kita tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, maka disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita adalah agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan, ya. Tujuan perilaku kita itu masuk kepada teori motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah, ketiga teori motivasi itu ada dalam nilai-nilai kebajikan universal yang nanti akan digabungkan dalam keyakinan kelas. Nah, selanjutnya model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di
kontrol. Kontrol yang pertama yaitu kita ini sebagai penghukum. Yang kedua, kita sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian kita bisa sebagai teman, atau kita juga bisa sebagai pemantau. Yang terakhir itu kita sebagai manajer. Nah, masing-masing 5 posisi kontrol itu nanti akan kita gunakan pada saat situasi tertentu, baik itu dalam proses pembelajaran di kelas ataupun dalam melakukan penyelesaian masalah yang terjadi pada murid-murid kita. Nah, ini berkaitan dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini biasanya digunakan untuk menghadapi sebuah kasus yang terjadi pada setiap peserta didik. Segitiga restitusi itu ada 3 aspek penting dalam melakukan pendekatan kepada anak. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Jadi ketiga aspek penting ini adalah hal yang sangat poin yang paling utama dalam menghadapi kasus yang akan kita selesaikan kepada anak didik kita. Nah, kemudian realitas atau kebutuhan. Setiap manusia itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Maka dari itu kita dituntut untuk memahami kebutuhan masing-masing orang lain. Nah, di sini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, karena setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia yang dimiliki. Yang pertama adalah bertahan hidup, adanya penguasaan, rasa kasih sayang atau rasa diterima, rasa kesenangan, dan rasa kebebasan. Nah, ini juga lah yang nantinya akan kita implementasikan kepada peserta didik, karena peserta didik kita ini kan juga manusia yang memiliki kebutuhan dasar. Coba kalau kita perhatikan, kalau ada masalah anak-anak, kenapa sih anak-anak itu berkelahi? Kenapa anak-anak itu bertingkah? Pasti ada alasan tertentu yang harus kita tanyakan kepada mereka. Oh, mungkin mereka kurang kasih sayang, atau mungkin mereka hanya ingin bersenang-senang, atau mungkin mereka butuh kebebasan. Makanya anak-anak kita itu selalu bertingkah yang tidak sesuai dengan yang kita lihat. Nah, selanjutnya, apakah makna disiplin? Makna disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri atau murid-murid itu menurut Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang bisa dia hargai. Kemudian dalam budaya kita, makna disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, selanjutnya ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang ingin kita capai untuk perkembangan peserta anak didik kita itu mengarah kepada profil pelajar Pancasila, yaitu anak-anak yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian anak-anak yang lebih mandiri, anak-anak yang memiliki penalaran kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan anak-anak yang kreatif. Nah, ini selanjutnya ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, bisa Bapak Ibu lihat ya. Teori motivasi perilaku manusia itu ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Motivasi eksternalnya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi bila kita tidak melakukannya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi kalau kita
tidak melakukannya. Biasanya kita tidak melakukan sesuatu hal itu karena kita menghindar dari adanya konsekuensi dari hal yang akan kita lakukan, ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, berarti ini adalah dorongan, ya, dorongan yang ingin kita dapatkan karena adanya motif tertentu dari pihak luar. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini baru masuk kepada motivasi internal, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Nah, ini kita masuk pada restitusi. Restitusi ini adalah pemecahan masalah dalam menghadapi anak-anak yang bermasalah. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter mereka yang lebih kuat. Atau restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain tersebut. Ini menurut Goset tahun 2024. Nah, ini yang saya bilang. Kebetulan kemarin saya sudah melakukan aksi nyata tentang menghadapi kasus, ya Bapak Ibu, ya. Jadi dalam menghadapi kasus itu kita harus menggunakan segitiga restitusi ini. Misalnya kita memanggil anak yang terlambat ke sekolah. Nah, jadi dalam memanggil anak tersebut itu ada aturan dan tuntutannya dalam bertanya kepada anak tersebut. Ini adalah 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi ini yang kita sampaikan kepada anak tersebut, ya. Jadi kalau kita memanggil anak tersebut artinya bukan memberi hukuman supaya mereka merasa bersalah, tetapi kita ungkapkan bagaimana caranya mereka berubah, belajar dari apa yang sudah mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka buat. Kemudian memperbaiki hubungan, kemudian kita melakukan penawaran terhadap anak murid kita, bukan kita melakukan paksaan dari apa yang kita inginkan. Kemudian restitusi ini menuntut untuk melihat ke dalam diri dari peserta didik kita tersebut. Kemudian restitusi ini mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi itu berfokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi ini mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini keyakinan kelas. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui, kalau di setiap sekolah itu kan memang ada peraturan. Tapi yang kita lihat selama ini, yang kita buat itu, yang ada di kelas itu hanya peraturan. Peraturan itu biasanya dibuat dari sebelah pihak saja, dan yang membuat peraturan itu biasanya bapak atau ibu guru, wali kelas maupun guru mata pelajaran. Di mana peraturan yang dibuat dari sebelah pihak itu tanpa anak-anak tahu apa konsekuensinya kalau mereka melanggar. Nah, dari peraturan inilah nanti bagaimana kedepannya bisa kita rubah menjadi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas nanti kita arahkan kepada kesepakatan kelas. Jadi dalam membuat peraturan itu kita kembalikan lagi kepada anak-anak. Kita buat kesepakatan, kita beri mereka kesempatan, ya, belajar seperti apa yang mereka inginkan. Nah, diharapkan seperti itu ke depannya supaya nanti apa yang sudah mereka lakukan itu nanti mereka tahu konsekuensinya. Kenapa? Karena mereka yang membuat, tentu mereka juga yang akan membuat konsekuensi dari apa yang sudah mereka lakukan. Ya Bapak Ibu, ya, ternyata dari apa yang saya dapatkan itu saya juga baru tahu kalau ternyata keyakinan kelas itu lebih baik
mengendarai kendaraan roda 2. Nah, itu memang wajib. Kenapa? Karena kalau tidak menggunakan helm, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi dengan menggunakan helm, jadi salah satu tujuannya adalah untuk keselamatan diri. Nah, kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 m? Ini terjadi pada waktu kondisi pandemi, ya Ibu ya. Nah, berarti itu adalah salah satu peraturan yang dibuat untuk mencegah tertularnya penyakit. Nah, kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, yang jelas kalau peraturan ini biasanya lebih sering dilanggar. Nah, jadi makanya diharapkan kita buat keyakinan kelas dengan tujuan supaya keyakinan kelas itu tidak seperti peraturan. Kenapa? Karena kita kembalikan lagi kepada peserta didik kita masing-masing. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali lagi kepada nilai-nilai atau keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ya di sini ada beberapa poin. Ini adalah bisa dibilang peraturan, bisa dibilang kesepakatan. Nah, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Di situ ada kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Itu termasuk keyakinan atau peraturan? Ya, peraturan ya Bapak Ibu ya. Kemudian menjaga kebersihan sekolah. Hah? Menjaga kebersihan sekolah. Itu termasuk ke dalam keyakinan kelas. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Itu termasuk ke dalam peraturan. Nah, itu ada juga kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi kesepakatan kelas itu adalah yang A dan yang B. Ya, kami guru dan murid saling menyayangi. Nah, di sini bisa kita lihat Ibu, peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu kan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi pada keyakinan kelasnya itu kita mengajarkan anak-anak untuk bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Pada keyakinan kelasnya secara tidak langsung kita mengajarkan anak-anak untuk menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, pada keyakinan kelasnya itu adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya adalah adanya keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian peraturan dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya itu berkaitan dengan kesehatan. Peraturan bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan bersabar. Peraturan menggunakan masker ini berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Ini juga berkaitan dengan keselamatan dan keamanan. Di sini adalah penjelasan tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi yang pertama adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi yang pertama itu kita harus menstabilkan identitas ya, dengan bertanya. Guru berkata berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi karena tidak ada manusia yang sempurna. Bapak dan Ibu juga pernah berbuat salah. Jadi kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini adalah bentuk cara kita
Kemudian membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Jadi kita memberikan validasi kebutuhan terhadap peserta didik kita. Jadi dengan berkata, kamu bisa saja kan melakukannya yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Nah, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik besok lagi? Nah, yang terakhir baru kita menanyakan keyakinan kepada anak peserta didik kita. Jadi, kita berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi ini adalah bentuk kalimat kita dalam menghadapi kasus tertentu pada peserta didik di mana posisi kita adalah sebagai manajer. Nah, ini adalah intervensi 30 detik. Bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Ya. Nah, baiklah. Refleksinya, hal apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai bangga disiplin dan motivasi intrinsik? Peran Among seperti apakah yang saya lakukan selama mengikuti modul ini? Saya akan menjadi abang dan seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Demikianlah materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dewi Apriani atas paparan materi yang sudah disampaikan dengan sangat jelas mengenai budaya positif. Kita lanjutkan acara selanjutnya yaitu refleksi dari hasil pemaparan Ibu Dewi Apriani yang sudah disampaikan panjang dan lebar tadi. Ada pertanyaan refleksi yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Yang kedua, bagaimana perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini? Kemudian yang ketiga itu peran Among seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Dan yang terakhir, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Kepada Bapak Ibu, siapakah yang bersedia merefleksikan kegiatan kita pada hari ini? Boleh tunjuk tangan. Oke, terima kasih kepada Pak Siswantoyo yang akan merefleksikan kegiatan kita pada hari ini. Boleh mungkin maju ke depan biar kelihatan Pak. Oh, di situ aja. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memberikan refleksi setelah mengikuti sesi distensi dari budaya positif ini yang disampaikan oleh Ibu Dewi Apriani SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 10 ya, angkatan yang 10. Dari apa yang disampaikan oleh Ibu Dewi tadi, masalah mengenai budaya positif ini sangat menarik sekali saya lihat ya. Terutama saya pribadi sangat banyak mendapatkan ilmu pengetahuan baru dan menyadarkan bagi diri saya sendiri, terutama sebagai tenaga pendidik dalam menghadapi anak didik kita setiap harinya. Memang ini budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Dewi tadi untuk kegiatan kurikulum kita sekarang ini dalam menghadapi anak didik di era-era baru pendidikan sekarang itu memang sudah banyak perubahan dibandingkan zaman-zaman dahulu kurikulum yang lalu yang selalu mengutamakan bahwa guru adalah segala-galanya sebagai penentu bagi siswa.
Namun nampaknya paradigma yang kita lakukan sekarang ini sudah ada perubahan. Alhamdulillah dengan adanya yang disampaikan oleh Ibu Dewi ini mengenai budaya positif mungkin merubah pola pikir kita sebagai tenaga pendidik, terutama paradigma yang saya peroleh sebagai tenaga pendidik dengan adanya materi ini, bahwa kita sebagai pendidik ternyata selama ini yang kita hanya sebagai bersifat otoriter terhadap anak, memaksakan apa yang kita mau, jadi anak hanya mengikuti keinginan kita sebagai guru. Nampaknya sekarang mulai berubah paradigma itu, jadi kita sebagai pelayan anak, hanya sebagai pembimbing anak. Contohnya tadi yang disampaikan, contohnya kita dalam membuat aturan, bukan kita yang buat aturan, tapi kita buat kesepakatan dengan anak. Anak maunya seperti apa belajarnya, gayanya seperti apa, itu yang harus kita rubah nampaknya sekarang ini. Dalam memberikan sanksi juga begitu. Jadi kita tidak hanya sekedar untuk membuat anak itu jera saja, tapi kita berusaha sanksi yang kita berikan itu bisa merubah anak itu untuk menyadari kesalahannya dan bisa merubah dia lebih baik lagi. Jadi sanksinya bukan hanya bersifat sanksi positif yang bersifat fisik saja, tapi betul-betul sanksi yang bersifat mendidik dan membimbing anak. Ini yang perlu kita rubah paradigma ini sekarang. Itu perubahan baru yang harus kita terapkan di sekolah kita. Mudah-mudahan dengan adanya guru-guru gerak yang di sekolah kita ini, paradigma untuk anak-anak kita, terhadap anak kita sebagai anak pendidik, kita bisa rubah itu semuanya. Kemudian setelah mengikuti materi ini, alhamdulillah saya sangat senang sekali, bersyukur sekali, terutama yang pertama mengenai disiplin dan motivasi intrinsik, bahwa kita memberikan sesuatu itu bukan karena ingin sesuatu imbalan dari luar, tapi hendaknya kita melakukan mendidik anak itu untuk berbuat sesuatu karena dia ingin sesuatu yang berasal dari dirinya sendiri. Ada tujuan yang mereka ingin capai dari dirinya sendiri. Jadi mereka berbuat sesuatu bukan karena iming-iming sesuatu yang diberikan orang lain, tapi memang itu berasal dari dirinya sendiri. Dia ingin berbuat, saya ingin seperti itu. Nah, ini yang perlu kita sadari bersama. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk refleksi ini. Terima kasih sekali lagi. Yang pertama, kita berubah pola pikir kita dalam mengajar, memberikan sanksi dan sebagainya terhadap anak didik kita, yang kita lebih bijaksana lagi, terutama dalam menghadapi anak didik kita nanti ke depannya. Kemudian hendaknya kita melakukan sesuatu itu memang bukan karena iming-iming, tapi memang kita sendiri yang ingin melakukan, betul-betul datang dari kesadaran diri kita sendiri. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas refleksi yang sudah disampaikan tadi. Bagaimana Bapak Ibu, ada lagi yang mau merefleksikan kegiatan kita pada hari ini? Oke. Untuk refleksi selanjutnya siapa lagi? Coba Bapak Ibu tunjuk tangan kembali. Oh, ada Ibu Elisma. Silakan Ibu Elisma untuk merefleksikan kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, saya akan coba menjawab refleksi nomor 3 dan nomor 4. Namun seperti apa yang saya rasakan selama ini, seperti yang sudah ditayangkan oleh ini tentang disiplin positif, maka untuk mengontrol diri siswa, maka ada 5 poin yang harus diuji. Salah satunya membuat anak merasa bersalah, kedua sebagai teman, keempat pemantau, mungkin dari 5 yang tadi itu mungkin kita salah satu dari di sana untuk mengontrol ini. Biasanya kita sering melakukan mengontrol di siswa itu. Yang pertama yang jelas kita pasti menghukum. Sesuai dengan mungkin kita berbicara menghukum, mungkin dengan melihat karakter siswanya. Kalau si A ini kalau nggak dilakukan menghukum, dia bisa berubah. Jadi mungkin ada siswa lagi dengan cara kita membuat dia bersalah dengan
kesalahan yang dilakukannya dia akan berubah. Mungkin dengan mengajak dia berteman, kita bisa mengontrol dirinya. Nah, mungkin yang lebih yang diminta di sini mungkin dalam bentuk manajer. Mungkin kita belum sampai di sana. Dan kita mungkin dari yang 4 itu mungkin yang sudah kita lakukan selama ini setelah mengikuti modul ini. Kemudian kita akan menjadi apa nanti setelah modul ini? Menurut saya mungkin lebih tepatnya menjadi manajer. Dengan manajer artinya kita hanya memanage anak itu. Kalau dia salah, ayo anak-anak kamu salah. Hukuman apa yang harus kita lakukan? Kalau kamu berbuat A, kemudian kita sepakati apa hukuman yang tepat. Kemudian kita ambil lagi. Kamu berbuat salah B lagi. Kemudian apa kira-kira yang tepat kita lakukan supaya kita sepakati apa hukuman yang tepat untuk yang kesalahan B dulu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan revisi tentang kegiatan hari ini nomor 354. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Erisma yang sudah merefleksikan kegiatan kita pada hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian acara diseminasi pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi. Mudah-mudahan materi yang telah disampaikan bermanfaat dan membuat kita menjadi tergerak. Dan akhirnya, sebagai penutup acara ini kita akhiri dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Siswantoyo kepada Bapak. Silakan. Dibuka lebih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan sholihin, hamdan ni'amatin rabbil majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Allahumma as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma khawwin alaina fi sakaratil maut wa najjatan minan nar wa aqina hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astagfirullah minkum. Demikian acara diseminasi pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kesalahan. Burung pelikan, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Junedi SPD, Kepala Sekolah SMP Negeri Tingga Tanjung Jabung Timur. Dan alhamdulillah saya sangat bangga sekali atas kegiatan calon guru penggerak ini karena merupakan suatu karya yang patut dibanggakan karena menyebutkan informasi praktek baik yang telah dilakukan sebagai guru berupa kegiatan tentang budaya positif yang diprogramkan di sekolah dalam bentuk pembelajaran, pembiasaan dan pengembangan diri atas nama Ibu Dewi. Dan alhamdulillah kalau saya perhatikan, saya selaku kepala sekolah itu sangat bagus sekali kegiatan guru penggerak karena di SMP 3 ini itu sudah ada 3 orang yang lolos dalam guru penggerak ini. Dan insya Allah mudah-mudahan Ibu Dewi ini sebagai CGP angkatan ini
mudah-mudahan juga mengikuti Bapak Ibu yang sudah lulus. Karena dari kegiatan ini saya sangat mengaplikasi sekali. Kenapa? Karena selama ini peraturan-peraturan yang dikeluarkan sekolah itu hanya berpihak dari sekolah saja. Karena sekolah berpedoman kepada aturan-aturan pemerintah. Tetapi setelah saya mengikuti acara kegiatan supervisi Bu Dewi kemarin, itu sangat bagus sekali pengembangannya. Karena apa? Karena untuk segi positifnya ini ya, misalnya visi misi sekolah itu biasanya kita menempelkan peraturan dan kita suruh anak-anak baca dan mengaplikasikannya. Ini sangat bagus sekali. Karena apa? Karena kita menanyakan anak apa maunya anak. Jangan maunya kita sekolah. Selama ini kan kemauan sekolah. Dan alhamdulillah setelah mengikuti kegiatan CGP ini, ya ada timbal baliknya, kegiatan positifnya. Seperti kita menanya kemauan anak. Kemauan itulah yang nanti yang akan kita aplikasikan di dalam sekolah. Dan mudah-mudahan kegiatan ini sangat bermanfaat sekali untuk sekolah dan juga berimbas kepada guru-guru yang lain. Dan insya Allah untuk CGP ini saya selaku pihak sekolah insya Allah akan selalu mendukung dan memberi arahan kepada guru-guru yang lain supaya bisa ikut kepada program guru penggerak ini. Karena dari 3 sudah nampak aplikasinya ke sekolah dan mudah-mudahan selanjutnya bisa selesai dengan baik. Mudah-mudahan kami doakan supaya Bu Dewi ini lulus dengan baik. Amin amin. Alhamdulillah. Ya, dan itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan saya selaku kepala sekolah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiwati, guru SMP Negeri 3 Tanjung Jabung Timur, rekan kerja dari Ibu Dewi Aprianti, calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024. Setelah mengikuti diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Dewi Aprianti, saya merasa senang dan mendapatkan pengalaman baru tentang budaya positif. Sebenarnya budaya positif itu sudah lama kami terapkan di sekolah ini, cuman hasilnya belum terlalu maksimal. Dengan adanya kegiatan diseminasi ini, saya berharap ke depannya akan membiasakan kebiasaan budaya positif di sekolah ini supaya hasilnya maksimal. Semangat untuk Ibu Dewi Aprianti, semoga di dalam mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini semakin sukses. Terima kasih.